Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, sehat badannya, sehat akalnya, dan insya Allah kita semua diberikan kesehatan dalam duitnya. Amin ya Rabbal alamin. Sholawat beserta salam tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kepada kita tuntunan melalui sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan dengan sholawat tersebut Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan cucuran rahmatnya. Karena dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asyra." Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah akan memberikan rahmat kepadanya sebanyak 10 kali. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang termasuk dalam hadis tersebut. Mudah-mudahan kita juga istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya Rabbal alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah besok ini, kalau tidak besok ya lusa, kita akan menjalankan puasa Ramadan. Namun berbeda dengan biasanya, saya membawakan materi ilmu waris. Kali ini karena munasabahnya bulan Ramadan, maka saya akan mengulas sedikit tentang seluk-beluk bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh diberkahi, yang penuh berkah. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah meletakkan keberkahannya kepada makhluk-makhluk yang Dia kehendaki. Apa sih berkah itu? Berkah itu kalau melihat arti dalam kamus namanya ziyadatul khair, tambahnya kebaikan, itu berkah. Maka dalam kaitan ini ada yang disebut dengan tabarruk. Tabarruk itu ngalap berkah. Ngalap berkah. Ngalap berkah itu mencari berkah. Lah, berkah itu Allah letakkan dalam makhluknya. Contoh nih, dalam surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekitarnya. Maksudnya antara Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa itu disebut ardun mubarakah, tanah yang diberkahi. Ada yang bilang berkah itu berupa banyaknya nabi-nabi yang diturunkan di wilayah tersebut antara Mekah sama Palestina gitu. Nah,
Maksudnya apa? Bumi-bumi di situ dalam arti banyaknya nabi, iya, tapi apakah kemudian di situ banyak keberkahan yang kemudian ibadah itu kemudian dilipat gandakan? Ternyata situs-situs nabi-nabi terdahulu itu banyak. Mungkin kemudian hal ini memberikan kepada kita satu hadis, la tasyuddur rihal illa an salasatin. Tali unta tidak diikat dengan kuat kecuali pada 3 masjid. Masjidil Hada, wa Masjidil Haram, wa Baitil Aqsa. Masjidku ini, kata Rasulullah, Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa, kemudian Masjid Al-Haram. Jadi 3 masjid itu mendapatkan keutamaan di situ. Barangkali itu yang kemudian cocok untuk melakukan tafsir terhadap ayat ini, alladzi barokna haulahu. Artinya apa? Sholat di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi itu adalah sholat-sholat yang diberkahi, ditambahkan pahalanya daripada sholat-sholat di masjid ini atau masjid-masjid yang lain. Nah itu. Kemudian masih sekitar Masjidil Haram, Allah meletakkan berkahnya kepada misalnya batu. Batu itu berupa batu kubus yang disusun kotak, yaitu namanya Ka'bah. Tapi hakikatnya itu kan batu, Pak. Dalam surah misalnya Al-An'am, surah Ali Imran, misalnya surah Ali Imran, mohon maaf. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakaw wa hudal lil alamin. Surah Ali Imran ayat 96. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk manusia beribadah, lalladzi bi Bakkata mubarakah, yaitu rumah yang berada di Bakkah. Bakkah itu Makkah. Wa hudal lil alamin, dan sebagai petunjuk atau kiblat lil alamin bagi manusia seluruh alam. Allah meletakkan berkahnya kepada apa? Ka'bah. Ka'bah itu kalau saya itu hanya sekedar simbol. Batu, bangunan kubus, ditata kotak, terus kita oleh Allah disuruh muter-muter di situ. Ada kemudian menyangka bahwa kita ini ke situ itu dilihat kalau orang luar seperti menyembah Ka'bah, kan gitu. Padahal kita nyembahnya tetap kepada Allah. Taat kita itu karena taat kepada Allah. Andai kata Allah itu kemudian menyuruh kita, misalnya kan gitu, sebagai bentuk ketaatannya itu adalah untuk haji di Pasuruan atau Jember, ya kita akan ngikut. Andai kata itu sebagai bentuk ketaatan loh, yang kadang tidak masuk dalam ranah logika. Maka ilatnya atau sebab hukumnya itu adalah sebab ta'abudi, murni ibadah, bukan ta'akuli yang bisa dilogikakan. Jadi ibadah itu ada yang murni itu tunduk-nduk itu loh. Gitu loh. Ibarat kata kita itu disuruh nyemplung api, kalau Allah memerintahkan ya kita tunduk, begitu. Ada yang seperti itu. Kayak sholat ini loh. Kayak sholat ini. Tapi Allah meletakkan berkah di situ.
Yang kita sembah tetap Allah, sedikit pun kita tidak kemudian menyembah batu la yadurru wa la yanfa, yang tidak memberi madarat dan juga tidak memberi manfaat. Loh, itu masalahnya. Tapi itu diberkahi oleh Allah. Wah, heran kita, Pak. Bahkan kemudian stegernya Nabi Ibrahim, makom Ibrahim, ya kan, itu menjadi tempat sholat. Ya, kalau dalam Quran itu wa ij'alnal baita masabatan linnasi wa amna wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla. Dan telah ketika kami jadikan bait itu kokoh berdiri dan sebagai tempat aman, maka hendaklah kalian menjadikan makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Bahkan sholat yang paling utama setelah tawaf. Setelah tawaf di situ sholat apa namanya? Di hadapan makom Ibrahim. Gitu. Nah, itu steger ya. Tadi batu, sekarang steger. Tadi itu tempat, kan gitu. Tapi ada yang kemudian waktu. Waktu itu diberkahi oleh Allah. Dalam surah Ad-Dukhan ayat 3 disebutkan inna anzalnahu fi lailatim mubarakah inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu fi lailatim mubarakah, pada malam yang diberkahi. Inna kunna mundirin, sesungguhnya kami memberi peringatan. Malam penuh berkah. Padahal kalau kita Al-Qadar ya, surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatil qadar. Nah, itu malam penuh berkah. Dan kita kemudian ada cara-cara tersendiri untuk ngalap berkah pada malam tersebut, gitu. Jangankan malam, Pak, air itu loh ada berkahnya. Air itu ada berkahnya. Dalam surah Qaf ayat 9, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Duh, Allah tuh ngasih stempel mubarakan kepada air. Dan kami turunkan dari langit ma'an mubarakan. Ma'an mubarakan, air yang berkah. Fa'ambat nabi jannatin, maka tumbuhlah karena air itu kebun-kebun. Wahabbal hasid, dan biji-bijian yang dituai. Masya Allah, ini air itu kalau berkah, jatuh ke tanah jadi tanaman tumbuh, ya kan, jatuh ke laut katanya jadi mutiara. Gitu. Kalau air hujan yang penuh berkah, begitu. Artinya apa? Allah itu meletakkan berkahnya pada benda-benda atau makhluk-makhluk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, terkait bulan Ramadan ini ada kisah tersendiri. Ada namanya sahabat, namanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini sahabat yang pengalaman spiritual religiutas itu adalah seorang pencari kebenaran. Salman Al-Farisi sampai ke Madinah itu gara-gara pendeta yang mengabarkan bahwa di Faran nanti, yaitu di Mekah itu, akan ada seorang Mesias. Mesias itu penebus, Nabi akhir zaman, begitu bahasanya. Nah, lalu kemudian pendeta itu mengabarkan kepada Salman. Nah, Salman ini sudah berguru
kehidupan asketik, kehidupan zuhud kaum sufi Nasrani. Sebelumnya dia ngikut Majusi, karena Majusi jelas kemudian menyimpangnya, dia pindah ke Nasrani. Tapi oleh Nasrani kemudian ditunjukkan bahwa di Mekah itu ada seorang nabi, termasuk sahabat yang kemudian meminta bukti sebagai kenabian seperti yang digambarkan di dalam Taurat. Nah, itu Salman Al-Farisi. Hadis ini diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi di dalam Mu'jam Al-Kabir juz 3 halaman 158, dikutip juga di dalam Targhib wa Tarhib Al-Mundiri dengan sanad yang hasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat Isya itu mengumpulkan dan berkhutbah di atas mimbar. Kata Salman Al-Farisi, isi khutbahnya bagaimana? Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad adallakum syahrun adimun, telah datang kepadamu bulan yang agung, syahrun mubarakun. Lah ini bulan yang penuh berkah, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin, bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu faridotan, Allah menjadikan puasanya sebagai kefarduan, keharusan. Wa qiyama lailahu tatawuan, dan sholat malamnya sebagai ibadah sunnah. Man taqarraba fihi bi khoslatin minal khairi, siapa yang taqarrub bi khoslatin minal khairi, dengan satu tingkah kebaikan, kana kaman adda faridatan fi ma siwahu, maka dia seperti orang yang melakukan fardu di bulan yang lain. Wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwahu, dan siapa yang melakukan kefarduan, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, buka, terus puasa, kan gitu, berapa pahalanya? Sab'ina faridatan, itu sama dengan 70 kali melakukan kefarduan fima siwahu, di luar bulan Ramadan. Tapi yang menarik bagi saya adalah syahrun mubarakun. Syahrun mubarakun itu bulan yang diberkahi. Kalau Allah sudah meletakkan berkah itu di situ, lalu kemudian bilang siapa yang berbuat taqarrub minal khairi, dari suatu kebaikan apapun itu, maka taqarrub atau tabarruk di bulan Ramadan itu hukumnya sunnah. Nolong orang di bulan Ramadan berapa tadi? Sama dengan pahala fardu, ya kan? Sodako meski 1000, hitungannya dilipat gandakan pahala sodako fitr, kan gitu. Sholat sunnah, masya Allah, apalagi, atau bantu sedikit, ngasih buka, ngasih apa kepada orang karena tabarruk di bulan Ramadan, maka hukumnya sama dengan melakukan kefarduan. Nah, ini hukum tabarruk, ngalap berkah kepada bulan Ramadan itu dijustifikasi oleh Allah melalui Rasulnya.
Nah disinilah kita ini bisa tabarruk ngalap berkah mumpung Ramadan rek kan gitu. Mumpung Ramadan kan gitu. Mumpung Ramadan. Mumpung Ramadan ayo sahur undrut. Kan gitu. Ya kalau kemudian seneng-seneng saja bolehlah, tapi jangan sampai madorot. Sahur undrut ceweknya kok banyak. Nah, itu kan madorot kan gitu. Nah, terus kemudian di sini disebutkan bahwa Allah melimpahkan berkahnya pada bulan tersebut. Jadi seandainya ada Allah memberikan tempat, memberikan tabarruk, memberikan berkah kepada baik itu benda, baik itu kemudian tempat, kemudian itu waktu, atau kepada sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, maka kita absah ngalap berkah ke tempat tersebut. Kadang kalanya begini Pak, kita ini kadang keliru lah. Kita ini kalau nih siang tadi saya juga nganterin orang meninggal, ya kan? Waktunya nyekar kan Pak, betul nggak? Itu doanya kepada Allah apa doanya ke dalam apa? Ya kan, doanya kepada ahli kubur, doanya kepada Allah atau mintanya kepada Allah atau mintanya ke ahli kubur? Nggak, tetap kepada Allah. Nggak ada yang kemudian minta ke ahli kubur. Kalau kita minta ke ahli kubur, hukumnya musyrik ya. Bah, nyuwun duite kayak gitu, musyrik. Gitu. Tapi kalau kita kemudian bertawassul, bertabaruk kan gitu, dengan kesalehanmu, dengan jasa-jasamu, aku minta kepada Allah, ampunilah aku ya Allah, kan gitu. Bisa tawasul seperti itu, tapi mintanya tetap kepada Allah. Sama halnya nanti kalau bulan Ramadan, di berbagai adat tertentu ada yang disebut dengan sungkeman. Sungkeman itu sujud, ada yang sampai sujud, nyium kakinya bapak, nyium kakinya ibu. Itu ibadah apa bukan? Itu ibadah apa bukan? Bukan. Iya kan? Itu nyembah bapak apa nyembah ibu? Bukan nyembah bapak, bukan nyembah ibu. Tapi itu adalah adat untuk memohon ampun, meminta maaf kepada kedua orang tua. Misalnya kalau di India kan umum masih kayak gitu itu. Di India. Bahkan yang muslim sekalipun itu masih tetap melakukan cium kaki, cium kaki ibu, cium kaki bapak. Meskipun mereka sudah Islam. Ada 200 juta ya muslim di India. Nah itu kira-kira kaitannya dengan masalah tarhib Ramadan, menyambut Ramadan terkait keagungan bulan Ramadan. Nah terkait dengan masalah pertanyaan terakhir buat PR saya menemukan jawaban dari beberapa kitab, khususnya apakah anak perempuan ya yang bersama istri, kalau istri suami meninggal kemudian punya anak perempuan, itu bagiannya istri berapa kira-kira? 1/4 atau 1/8? Nah kalau di surah An-Nisa ayat 12 itu kan bunyinya
Kalau dia punya walat, walat ini kan anak laki-laki, itu jelas istri langsung kemudian bagiannya jadi 1/8. Loh, apakah anak perempuan ini termasuk anak? Loh, tapi anak laki-laki apakah anak perempuan? Sehingga bisa mengurangi bagian ibu. Para ulama berbeda pendapat. Yang dipakai di kompilasi hukum Islam yang bisa ngurangi jadi 1/4 menjadi 1/8 itu adalah siapa? Anak laki-laki yang dipakai loh. Meskipun di dalam fikihnya terjadi perbedaan pendapat. Jadi hanya anak yang bisa hijab nukson terhadap ibu, anak laki-laki, karena takbirnya di dalam Al-Quran adalah waladun, ya kan, dalam surah apa? An-Nisa ayat 12. Maka kemudian ini nanti juga berdampak kepada ahli waris, misalnya suami kalau nggak ada anak laki-laki, bagiannya berapa? Setengah, ya kan? Ya kan? Tapi kalau ada anak laki-laki jadi turun 1/4. Kalau cuma ada anak perempuan saja, maka bagiannya berapa? Ayo, bagiannya berapa? Setengah kan? Nah, gitu. Nah, itu kaitannya nanti kan juga turun lagi ke anak, kan gitu kan. Demikian jawaban saya. Mungkin ada pertanyaan, silakan, terkait hal-hal yang berkaitan dengan warisan ataupun dengan perceraian atau apa dan simbol hukumnya. Monggo, monggo. Waalaikumsalam. Image orang Muslim itu dinarasikan dalam misionaris bahwa orang Islam itu adalah golongan paganisme, penyembah berhala. Kenyataan exactly apa? Kenyataannya faktual. Nah, walaupun kita sendiri memahami bukan itu maksudnya, tetap kepada Allah sudah dijelaskan tadi. Nah, terkait dengan pertanyaan saya ini adalah bagaimana bisa mengeliminasi soal tersebut dan apa misionaris itu ada bentuk organisasi untuk meningkatkan. Islam kan belum lihat apakah ada misalnya MUI untuk apologet, nggak ada. Yang ada sekarang baru tumbuh dan udah apologet dengan model seperti ini, Makassar, di Surabaya dan mungkin di kota-kota lain baru muncul lagi, bukan dari MUI atau penjelasan bagaimana bisa kira-kira eliminir yang serangan Baik. Satu, kaitannya dengan masalah apa bedanya kaum muslim jika sama-sama nyembah batu itu dengan kaum pagan, betul nggak? Karena secara dohir kaum muslim itu kan muter di Ka'bah, betul nggak? Nah, itu kan yang jadi perbedaan. Nah, hal yang paling mendasar termasuk diantaranya, ini keluar apa tidak ini speaker ini? Enggak kan ya? Enggak ya. Itu di dalam kajian sosiologi agama, termasuk Emil Durkheim sendiri, peneliti sosiologi agama, dia ateis juga. Itu kemudian mengeluarkan Kristen dari agama monoteis,
Saya ulangi lagi, mengeluarkan Kristen dari kalangan monoteis. Monoteis itu apa? Menyembah Tuhan yang satu. Kenapa? Karena setelah dicek dari sisi dogmatiknya, ya kan, ternyata Kristen itu satu, menganggap apa? Yesus sebagai Tuhan. Itu loh. Karena akidahnya seperti itu, akidahnya seperti itu. Lah soal ritus atau ritual, semua agama itu punya ritus, punya ritual. Bahkan kalau kita lihat antara Yahudi, antara Buddha, Hindu sama Muslim itu sama, Pak. Punya ritus seperti itu yang kemudian itu nggak bisa diubah sebagai tanda kebuktian kebaktian manusia kepada Tuhannya. Kristen ada, Islam ya termasuk yang ada di Mekah itu kita mau tidak akui, kita akui atau tidak akui, nyatanya kita kayak gitu. Hindu, Buddha, semuanya itu. Tapi yang membedakan adalah akidahnya. Kita ini menyembah Ka'bah apa menyembah Allah? Nah, Allah. Kemudian Nasrani ini yang dimintai itu Tuhan Bapa apa Tuhan Yesus apa Tuhan Ibu? Kalau untuk pemaafan. Yesus kan sebagai penebus. Lah kemudian kalau Hindu, Buddha itu ada yang kemudian kalau misalnya Hindu itu yang diminta dewanya 3, ya kan, penganut Siwa, penganut Wisnu, penganut macam-macam, bahkan sekte-sektenya lebih banyak. Ritusnya itu sama-sama memperlihatkan ketundukan kepada Allah. Cuma ini yang kemudian barangkali seluruh agama soal ritus itu sama-sama mengagungkan kepada Allah, termasuk diantaranya sholat, haji, dan sebagainya. Nah, berdasarkan hal itu yang membedakan kita dalam hal meminta kepada Tuhan itu adalah bahwa kita hanya meminta kepada Allah. Sementara yang akidah yang lain mintanya itu kepada Tuhan yang 3. Itu minimalnya. Nah, itu kaitannya dengan kajian bahwa ada tuduhan Muslim itu seperti kaum paganisme. Kenapa harus di gereja? Kenapa harus dianu? Lah itu tingkat ketaatan tertinggi kok. Yang kadang begini, Pak. Untuk taat kepada Allah itu harus kemudian membuang akalnya. Kalau tidak itu sama halnya menyembah akalnya sendiri. Gitu. Maka diperlukanlah Nabi yang memberikan sebuah ritus, diutus khusus kepada Allah, yang dalam kejadian kita itu disebut dengan sholat, ya, puasa, kemudian haji. Lah itu yang kadang ngelihat orang itu kok kayak gitu, ngapain sih lapar-lapar? Memang nggak bisa puasanya dipindah malam. Loh, begitu loh. Nah, itu yang kadang kita ini umat Islam masih taat seperti itu, kan gitu. Taatnya itu plek ketiplek gitu loh, Pak. Ya, itu pertanyaan yang kemudian menjadi pertanyaan jawaban yang pertama. Yang kedua yaitu kaitannya dengan penyebaran agama. Kita ini makhluk beragama. Maksudnya umat beragama. Yang dikedepankan adalah apa? Toleransi ataukah musuh-musuhan. Nah, soal agama itu bisa dipaksakan apa tidak? Nah, soal dakwah
itu urusan masing-masing, Pak. Contoh begini, kita itu alhamdulillah gara-gara barokahnya orang Gujarat, orang Cina, orang India, orang mana dari negara-negara misalnya Mesir dan sebagainya, itu kita bisa memeluk Islam. Dalam sejarah itu, Pak, proses masuknya Islam itu nisannya saja udah sampai abad ke-7 Masehi berdasarkan seminar sampai 2 kali, tahun 68 sampai 78, itu 10 kali itu mengatakan Islam sudah masuk di Indonesia pada abad ke-7. Tapi Pak, dalam konsepnya Islam itu baru bisa mencapai universalisme, penduduk itu baru masuk Islam besar-besaran, kata Agus Sunyoto dan kata Hasmi, kata Naguib Al-Atas, pakar peradaban Islam, itu abad berapa coba? 12 sama 13. 12 sama 13. Artinya apa? Selama 7 abad, selama 5 abad, Islam itu berproses. Kata catatan Mahua di dalam Historiography of Java itu kemudian disebutkan di situ bahwa di daerah pesisir mulai Tuban sampai Banten sini itu ada banyak masyarakat Persia, masyarakat Muslim Cina, masyarakat Arab, dan banyak juga masyarakat yang masih primitif penganut animisme, dinamisme. Maka katanya Agus Sunyoto, bahasa kita ini sebenarnya bukan penganut Hindu atau penganut Buddha dulunya, tapi agama Kapitayan. Begitu yang disebut dengan apa, Sang Hyang Toyo, kan gitu. Jadi maksudnya gimana kaitannya dengan masalah Tansiria, gerakan kristenisasi ini? Umat Islam diantaranya itu juga harus sering melakukan dakwah, itu loh. Kalau tidak, kemudian ya kita ini dakwah ini ya rukun-rukun saja. Yang penting kita menyampaikan. Seandainya itu perlu duit, ya perlu duit. Gitu. Ya kalau Vatikan kan tarikannya gede-gede kan Pak ya, kan gitu. Nah, apakah kita nggak ada seperti yang ada di Vatikan seperti itu? Ada sih sebenarnya. Ya, Mu'alaf Center sudah membangun. Tapi ya dengan soal keyakinan itu nggak bisa dipaksa kok. Nggak bisa dipaksa. Kalau mantep itu ya tunduk-tunduk sendiri. Nah, kalau lebih baik keyakinan itu didorong sama duit. Gitu. Ya, biar semakin mantep gitu saja. Saya kira cukup, waktunya sudah habis. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kulla amin wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.